masak apa? Coba cium, ibu masak apa? Biasanya gitu kalau bangun tidur. Tapi kalau misalnya dia mau ujian, dia nggak turun-turun, saya samperin, minta dibikinin kopi apa gitu ya. Enggak usah lagi. Boleh tunjukin Bu kamarnya Wawan? Ayo, boleh, silahkan. Ya, mengungkapkan tentang peristiwa 13 November atau Semanggi 1 tahun 1998 itu memang satu pengalaman yang sangat tidak mudah bagi saya secara pribadi, karena saya sangat sadar bahwa peristiwa itu dilatar belakangi oleh peristiwa sebelumnya yang dahsyat sekali, yaitu yang terkenal dengan tragedi Mei tanggal 12 sampai 15 Mei 98 itu. Tragedi 13-15 Mei 98 adalah kerusuhan berupa penjarahan, perusakan, pembakaran, bahkan tindak kekerasan seksual. Tragedi itu menelan banyak korban karena kehilangan materi, pekerjaan, meninggal dunia, dan luka-luka, penderitaan, sampai hilang, dan karena tindak kekerasan seksual. Yang terlintas ya Wawan sudah tiada, Wawan sudah menghadap Bapa di surga. Dan ketika Wawan meninggalnya ditembak oleh aparat ketika sedang menolong seorang korban, ini menunjukkan betapa brutalnya aparat pada saat itu, dan ini menjadi kewajiban saya untuk melanjutkan perjuangan Wawan. Dan itulah yang dilakukan oleh Wawan, salah satunya adalah relawan muda yang sederhana. Dia bukan orang yang outspoken, mudah berbicara begitu, tetapi dia berbicara lewat puisi-puisinya. Dia berbicara dengan hati nuraninya. Kalau berbicara tidak pernah keras-keras begitu, tetapi dia orang yang gelisah dengan keadaan, dengan ketidakadilan. Maka dia bergabung dengan tim relawan. Waktu itu kesan pertama saya, dia tahu banyak banget ya soal politik gitu ya. Dan waktu itu saya sedang berhadapan dengan seorang pemuda yang
tidak main-main. Ya apa ya, sangat berat, karena saya kira tidak ada dari kami membayangkan bahwa sebuah kerja kemanusiaan itu akan berakhir dengan kematian. Sekaligus pada saat itu ya kita melihat keluhuran seorang pribadi yang sampai sebegitunya ya dia mau memberikan diri untuk kemanusiaan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya saya bilang, Pak, Bu, waduh, maaf sekali saya mendengar Wawan tertembak, tetapi saat itu saya tidak mengatakan sudah meninggal, saya hanya mengatakan Wawan tertembak. Dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Tapi Pak Arif, Bu Arif sudah, saya mendengar menangis, saya sudah merasa bahwa dia tahu apa yang terjadi. Saat perjumpaan di rumah sakit, Nah, itu tidak banyak berbicara lagi karena kita sudah di depan jenazahnya Wawan. Saya hanya memeluk mereka aja berdua. Itu ya absurd lah. Meskipun ini bukan yang pertama, karena sebelumnya saya kan juga menghadapi ratusan orang yang dibunuh, dan itu juga di tangan saya. Tetapi memang lain ya, ketika orang dengan sangat sadar ikut terlibat. Saya merasa itu bagian dari hidup saya. Wawan dan Ayah itu bagian dari hidup saya. Yang direnggut. Tapi juga ini juga yang membuat saya menjadi berjalan terus seperti ini, karena salah satunya karena Wawan membuat saya berjalan terus. Dilantai-lantaikan gitu ya, terus Wawan nyamperin yang ditembak itu. Terus pada saat Wawan mau ngangkat gitu, Wawan ditembak. Berarti kan ini kan nggak dekat sekali dengan leher ya. Iya. Ya berarti benar kesaksian dari beberapa orang yang ngasih tahu pada saat Wawan mau ditembak itu. Wan, hari ini temanmu dan saya dan juga temanmu Yinhab ulang tahun yang ke-23. Kiranya engkau dapat bertemu dengan
dia dapat tersenyum manis di tempat yang telah disediakan oleh Bapa Surgawi. Sampaikan salamku kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah berada di surga. Perjuanganmu akan aku teruskan. Untuk saat ini aku sedang membuat proposal untuk skripsi, dan hasil dari skripsi nanti akan aku persembahkan untukmu. Selamat jalan sahabat pejuangku, rekan seperjuangan Bayu, itu Pamret. Wawan yang paling gemuk, yang kalau dipanggil gembul waktu SMA, saya tanya, kok panggilannya gembul, emangnya kalau makan kamu banyak ya Wan? Dia ketawa. Ini bajunya Wawan yang dipakai pada saat ditembak. Ini lubangnya kecil sekali, dan baju ini sudah dicuci, jadi lubangnya semakin lebar dan bercak darahnya juga coklat tipis sih. Kemudian baju ini saya dapatkan seminggu setelah pemakaman Wawan. Ini kaos yang dipakai Wawan, rupanya kaos pada saat dia mengikuti acara di kampusnya. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Kita kadang-kadang kurang peka ketika mereka meneteskan air mata, bahwa kehilangan anak itu bisa berarti kehilangan masa depan mereka. Ini adalah sisi-sisi dalam penderitaan yang kita hanya bisa tahu kalau kita sudah bisa bersahabat dengan mereka. Maka gereja sendiri saya kira adalah sebuah gereja yang belajar untuk menjadi semakin bersahabat dengan keluarga korban. Kalau enggak ketembak, hidup saya penuh dengan sukacita. Artinya saya bisa menikmati hari tua dengan baik. Kalau Wawan masih ada, hidup rumah tangga kami utuh sampai saya meninggal ya. Pasti ada bedanya kebahagiaan yang saya rasakan. Walaupun Wawan sudah diambil oleh Tuhan, Wawan dibawa pulang dengan penuh kemuliaan. Artinya bagaimana pada saat misa arwah, pada saat misa requiem, pastornya ada 11 orang yang memimpin Bapak Kardinal Monsinyur Julius Darmaatmadja. Apa sih artinya Wawan dan keluarganya? Orang masyarakat kecil yang hidupnya biasa, tetapi Wawan dibawa pulang dengan meriah ya. Dalam Bapa dan Putra pada Kudus. Amin. Bapa di surga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas rahmat kasih-Mu yang tak terbatas kepada kami, terlebih atas rezeki pada malam hari ini.
Berkatilah makanan ini agar bermanfaat untuk kesehatan jiwa dan kami setiakan. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah pula mereka yang belum Engkau makanan pada malam hari ini, agar mereka selalu dalam rahmat dan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya sangat memperhatikan pertumbuhan Wawan sejak kecil, dan Wawan kalau marah, kalau ada masalah, ketika dia dibuatkan masakan kesukaan itu mencairkan segalanya. Ukurannya hanya makanan, tetapi itu menurut saya ya artinya sangat dalam. Betapa besar saya memperhatikan Wawan, bagaimana saya mencintai Wawan, walaupun hanya sekedar makanan. Makanan juga kalau misalnya Wawan sudah punya istri, sudah punya anak, makanan itu juga bisa dimakan bersama-sama. Sama seperti pada saat kami makan bersama di meja makan setiap malam. Ini kita masak kesukaannya Wawan, opor, tempe, kerupuk. Kalau sambal sih Wawan nggak suka. Keikhlasan itu berarti ya rela, kerelaan. Saya tidak rela Wawan ditembak. Selimutnya Wawan, saya kalau pergi keluar kota, biasanya saya bawa selimut ini. Ini ada tulisannya W. Hasilnya Wawan sampai saat-saat terakhir. Yang dipakai ya ini. Tempat tidurnya ya ini. Setengah 5 itu menjelang Wawan ditembak, saya masih melakukan doa-doa saat-saat Wawan menjelang ditembak, sekitar ditembak. Aku ingin bebas. Aku ingin menjadi manusia biasa. Tapi itu melawan nurani. Manusia harus bebas. Pejabat harus melayani, bukan dilayani. Menindas, memeras, dan menyiksa. Aku harus menang. Aku dambakan reformasi dan demokrasi. Wawan.